Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yustina Aprilia dengan NIM 24040550007. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Video ini untuk memenuhi syarat untuk mengikuti mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Samsudin MSI dan Ibu Nurul Mutahara SPD MPD. Baik, tanpa memperpanjang-panjang waktu, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Yang pada pertama terdapat pada kerangka poin saya itu tentang definisi pendidikan inklusif secara umum. Pendidikan inklusif secara umum merupakan perkembangan terbaru pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang secara formal ditegaskan dalam pernyataan Salamanca dan kerangka aksi dalam pendidikan khusus pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Khusus di bulan Juni 1994 bahwa prinsip dasar pendidikan inklusif adalah memungkinkan semua anak untuk dapat belajar bersama tanpa membedakan kemampuan dan kelainan yang ada pada mereka. Dan yang kedua, poin kedua yaitu definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Steinbeck di tahun 1990, ia mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di dalam satu kelas yang sama. Yang kedua itu menurut Pitt di tahun 1995. Ia mengemukakan bahwa pendidikan inklusif itu sendiri adalah penempatan anak berkebutuhan khusus baik dalam tingkat ringan, sedang maupun berat secara penuh di dalam kelas reguler. Dan para ahli yang ketiga itu yaitu Sponsevin di tahun 1991 bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan yang mensyaratkan agar anak berkebutuhan khusus dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah terdekat dengan teman-teman seusianya. Baik, pada poin ketiga yaitu definisi menurut undang-undang. Definisi menurut undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Layanan Pendidikan Nasional, yang dimana Undang-Undang Nomor 20 ini menjadi landasan utama pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua itu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 itu tentang pendidikan inklusif, yang dimana merinci penyelenggaraan untuk pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki potensi dan memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengatur hak tentang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusif. Dan yang keempat yaitu Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 yang dimana mewajibkan sekolah untuk menyediakan aksesibilitas layanan yang layak untuk di dalam satuan pendidikan. Dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang dimana menjadi landasan utama yang mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang pertama yaitu segregasi, yaitu pemisahan, yang dimana individu berkebutuhan khusus dipisahkan dengan teman-teman pada umumnya atau anak-anak pada umumnya, yaitu di sekolah tersendiri seperti SLB, sekolah luar biasa. Dan yang kedua itu integrasi, yaitu
penyatuan individu berkebutuhan khusus dimasukkan ke dalam sekolah reguler, tetapi masih dalam kelas pemisahan atau dengan pembelajaran yang terpisah dengan anak-anak pada umumnya. Yang ketiga yaitu inklusi, yaitu keterbukaan, yang dimana semua siswa, baik itu individu berkebutuhan khusus maupun non-individu berkebutuhan khusus, dimasukkan ke dalam sekolah yang sama dan di dalam kelas yang sama. Jadi perbedaan antara ketiga ini, yaitu segregasi, itu masih memandang secara fisik, memisahkan secara fisik, sedangkan integrasi itu sudah penyatuan tetapi masih dalam pemisahan. Dan yang terakhir yaitu inklusi sendiri, yaitu keterbukaan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus dan juga pada umumnya dimasukkan ke dalam sekolah yang sama dengan pembelajaran mengakomodasi atau pembelajaran yang disesuaikan. Baik, poin yang keempat yaitu tentang kebijakan. Kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan internasional dan kebijakan nasional. Yang pertama yaitu kebijakan internasional. Ada beberapa. Yang pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dimana menggarisbawahi hak setiap orang atas pendidikan dan berfokus pada pengembangan pribadi dan pertumbuhan penghormatan terhadap hak setiap orang. Yang kedua yaitu Pernyataan Salamanca di tahun 1994 menegaskan bahwa pentingnya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau PBB, yang dimana instrumen penting untuk hak penyandang disabilitas yang komprehensif ke dalam lingkungan pendidikan yang umum. Dan yang keempat tentang Konferensi Dunia tentang Pendidikan di tahun 2020 menyuarakan bahwa semua anak, termasuk perempuan, anak berkebutuhan khusus, dan minoritas etnis dapat akses ke pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang kedua yaitu kebijakan internasional. Yang pertama yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 31, yang dimana mewajibkan warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Layanan Pendidikan, di mana pasal 5 ayat 2 mengamanatkan bahwa pendidikan khusus itu berfokus atau bagi anak yang memiliki kelainan. Dan di pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan untuk anak yang mengalami kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Dan yang ketiga yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yaitu tentang pendidikan inklusi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang dimana tentang hak penyandang disabilitas, yang dimana di dalam undang-undang tersebut mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusi. Dan yang terakhir yaitu Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang dimana setiap sekolah menyediakan akses layanan disabilitas yang layak pada setiap jenjang. Poin yang kelima yaitu tentang ragam-ragam disabilitas. Ragam-ragam disabilitas itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, permanen yang bersifat menetap. Yang kedua, temporer yang bersifat sementara. Yang pertama yaitu permanen, yang dimana keterbatasan dalam jangka waktu lama minimal 6 bulan yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu temporer yang bersifat sementara, yaitu keterbatasan yang seiring waktu bisa sembuh kembali.
baik menurut Undang-Undang Ragam Disabilitas Pemerintah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengklasifikasi ada dua jenis ragam disabilitas yang dimana bersifat temporer dan permanen, yaitu yang pertama anak dengan gangguan intelektual, yang kedua anak dengan gangguan sensorik, anak dengan gangguan mental, anak dengan gangguan ganda. Mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan dalam materi tentang pendidikan inklusi itu sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberi wawasan kepada teman-teman atau bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.